Shalom, saudara-saudara. Jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Maranatha Rawalumbu. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 9a, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ananias dan Safira. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?" Demikian firman Tuhan. Berbohong itu dilarang di dalam firman Tuhan. Dengan kemajuan daripada ilmu pengetahuan pada masa sekarang, sudah ditemukan suatu alat, yaitu pendeteksi suatu kebohongan yang sering disebut lie detector, untuk mengetahui apakah seseorang berkata jujur atau tidak. Tetapi di sini saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan, bahkan dibuat suatu judul yang besar di dalam Alkitab kita, yaitu tentang Ananias dan Safira. Menjadi suatu pelajaran bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Cara hidup jemaat pada zaman dahulu atau pada awal kekristenan, semua mereka yang mempunyai harta, yang mempunyai ladang, yang mempunyai kebun, menjual kebunnya, menjual tanahnya, lalu memberikannya atau meletakkannya ke bawah atau ke depan kaki para rasul untuk digunakan demi, yaitu jemaat-jemaat, demi pelayanan firman Tuhan, sehingga dikatakan tidak ada yang berkekurangan dan pelayanan pemberitaan Injil berjalan dengan baik. Di sini Ananias dan Safira, mungkin mereka melihat, siapakah rasul itu? Bukankah mereka manusia? Apakah mereka tahu apa yang saya lakukan? Tetapi sebagai manusia mereka tidak tahu bahwa Ananias dan Safira itu sudah berdusta atau berbohong. Tetapi kita percaya ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menyatakan kepada mereka dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Makanya dikatakan bahwa engkau mendustai Roh Kudus. Engkau mencobai Roh Tuhan. Rasul Petrus mengatakan, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?" Oh, kamu Rasul Petrus bisa saja seperti itu pandangan dia. Siapa kamu? Tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus menyertai hambanya, menyertai Rasul Petrus, dan dia berani menyatakan itu, bahwa mereka berdua telah mendustai Roh Kudus. Safira juga bersepakat untuk bersama suaminya, sehingga dia mengalami, yaitu kematian sama seperti suaminya. Saudara-saudara, dunia ini bisa saja mengajarkan kita bahwa ada banyak celah yang bisa kita lakukan untuk berlaku dosa, untuk berbohong, untuk mendusta ataupun berdusta.
Tetapi Tuhan sudah mengatakan agar kita tidak mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Dan di dalam Roma itu dikatakan, jangan kamu serupa seperti dunia ini. Oh, kan bisa ada bohong putih katanya. Tidak pernah di dalam Alkitab dikatakan bohong putih. Jangan sampai kita mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh pasangan ini, yaitu Ananias dan Safira, yang telah mendustai Roh Kudus, yang telah mencobai Roh Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka dapat mengelabui, yaitu Rasul Petrus. Tetapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan lihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya nyata di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sembunyi. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan merasa jijik kepada rencana yang tersembunyi. Dia tidak senang ketika kita, bahkan di rencana kita menyembunyikan rencana itu. Apalagi berdusta seperti Ananias dan Safira ini kepada hamba Tuhan, kepada Rasul Petrus, yang berpikir bisa saja dikelabui apa yang dia tahu. Tetapi Roh Tuhan tidak bisa dikelabui. Dan Rasul Petrus berani berdiri mengatakan yang benar, karena memang harus dikatakan yang benar. Ketika dikatakan yang benar, maka terjadilah hukuman kepada Ananias dan Safira. Mereka mengalami kematian. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir, oh tidak ada kasihan di dalam iman kita ini. Tidak ada kasihan di dalam hati para rasul itu. Tidak seperti itu. Bukan mereka, bukan rasul itu yang melakukan itu, tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus. Setiap kesalahan akan menerima hukuman. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Untuk melakukan firman-Nya. Kita ingat, gereja kita selalu mengingatkan di dalam ibadah kita, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupannya masing-masing. Demikian juga firman Tuhan hari ini. Demikian juga kita diingatkan agar kita mendengar firman Allah dan melakukannya sehingga kita berbahagia. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh maha pengasih. Dan juga kami Tuhan, kami berharap dan berdoa dan memohon kepada-Mu Tuhan. Agar kami senantiasa setia di dalam firman-Mu. Sehingga kami selalu di dalam kebahagiaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anak-Mu Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami semuanya. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan setiap saat, hari demi hari, demi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.